disebut bahwa kasus ini adalah kasus romance scam. Ya. Seperti apa sih Pak penjelasannya Pak? Romance scam. Jadi romance scam itu adalah suatu bentuk ya, yang dimana salah satu pihak itu memanfaatkan dari segi emosional supaya mendapatkan beberapa keuntungan, yakni dalam dugaan tindak pidana ini yang kita laporkan adalah penipuan, ya kan? Jadi seolah-olah si perempuan tersebut ya kan memiliki hubungan emosional dengan pihak klien kami dan sehingganya perempuan tersebut bisa mengelabui, ya kan? Bisa mengelabui klien kami untuk mendapatkan sejumlah keuntungan. Dan setelah klien kami menyadari hal tersebut, si perempuan ini mengancam dengan hal-hal yang tidak berdasar. Gitu. Itu kurang lebih terkait definisi tentang romance scam ya. Gitu ya. Betul. Dalam kasus ini kan klien Bapak sebagai korban Pak. Tindak lanjut yang akan dilakukan, langkah hukumnya seperti apa Pak? Oke, untuk tindak lanjut upaya hukum kita sudah serahkan hal ini kepada Polsek Cibadak ya. Kita sudah serahkan, kita lakukan upaya hukum terkait pelaporan secara pidana dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Dan saat ini laporan kami sudah ditindaklanjuti, saksi berkas termasuk dengan bukti yang kami lampirkan terkait bukti chat itu sudah diperiksa melalui laboratorium forensik, ya kan? Dan ahli dari forensik juga sudah diperiksa dan saat ini berdasarkan SP2HP yang kami terima itu menunggu hasil daripada penetapan gelar tersangka. Jadi kita sama-sama menunggu, ya kan? Kita sama-sama menunggu hasil yang didapatkan dari pihak Polsek Cibadak. Gitu. Kapan tuh Pak ada gelar tersangka? Untuk gelar tersangka saat ini kita belum dapat kabar ya kan? Kita belum dapat kabar. Mungkin nanti rekan-rekan media juga bisa tanyakan kepada pihak Polres ya, karena dalam hal ini pihak Polsek mengajukan permohonan kepada pihak Polres berdasarkan SP2HP yang kami terima. Nanti tinggal dari pihak Polresnya yang menyampaikan kapan agenda untuk digelarkan. Gitu. Harapannya buat pihak kepolisian mengenai kasus ini seperti apa sih? Harapannya terhadap para penegak hukum ya, termasuk lembaga pengawas yang kita libatkan juga, ya kan, mulai dari Kompolnas, dari Propam Mabes Polri, dan juga dari lembaga legislatif bisa sama-sama mengawasi agar transparansi, ya kan, dan terciptanya keadilan lah, ya kan, sesuai dengan tujuan hukum. Yang pertama adalah keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Nah ini yang kita pengen dapatkan itu terkait keadilan dan transparansi pemeriksaan. Jadi sehingganya proses penanganan perkara ini dibuktikan secara objektif, gitu ya. Gitu. Kalau melihat sementara ini penanganan hukum dari pihak kepolisian seperti apa? Penanganan hukum dari kepolisian ya, Polsek Cibadak dan Polres Sukabumi ya bagus. Hanya saja mungkin perlu adanya pengawasan karena kami sempat berkali-kali Pak meminta kepada pihak kepolisian khususnya kepada Polres Sukabumi ya Pelabuhan Ratu untuk bisa melibatkan ahli ya kan hadir dalam gelar perkara yang sudah kami mohonkan di dalam surat permohonan kami bisa dilibatkan di dalam gelar perkara. Kami sudah diundang di dalam gelar perkara biasa sebanyak 2 kali dan kami nilai hal tersebut juga memang belum bisa menjadikan perkara ini